Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para pemateri, para audiens yang saya banggakan, Robiatul Adawiyah sebagai moderator pada seminar kali ini tentang manajemen resiko yang diterapkan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri dengan judul Analisis Manajemen Resiko, Likuiditas, Kredit, dan Reputasi pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Socah. Pada seminar kali ini kita memiliki 3 pemateri, yaitu yang pertama ada Mbak Kudziah, kemudian yang kedua ada Mbak Nur Hasanah, dan yang ketiga ada Mbak Siti Maimunah. Baik, untuk mengefisien waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan bagian pendahuluan. Di sini risiko itu sering diartikan sebagai ketidakpastian. Di berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank, di situ setiap perusahaan itu pasti memiliki risiko. Nah, untuk mengatasi risiko tersebut diperlukannya manajemen risiko. Nah, manajemen risiko di sini itu merupakan proses pengidentifikasian jenis risiko dan bagaimana langkah-langkah mereka untuk mengurangi risiko tersebut yang akan diterima dalam lembaga keuangan tersebut. Nah, di sini kami memilih lembaga KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Socah. Di mana di sana itu ada 3 jenis risiko yang kami ambil. Yang pertama, jenis risiko likuiditas. Nah, jenis risiko ini tuh dilakukan guna untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo yang dapat mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Nah, yang kedua, di sini risiko kredit, di mana risiko ini tuh digunakan untuk mengatasi akibat nasabah yang gagal dalam membayar angsuran pokok kredit yang telah disepakati. Dan yang ketiga, risiko reputasi, di mana jenis risiko ini tuh dilakukan untuk mempertahankan citra perusahaannya dari pandangan masyarakat. Nah, dari alasan ini, kami ingin menganalisa manajemen risiko pada KSPS BMT UGT Sidogiri Socah dengan judul Analisis Manajemen Risiko, Likuiditas, Kredit, dan Reputasi terhadap KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Socah. Sekian. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Kudziah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Nur Hasanah untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu landasan teori mengenai risiko likuiditas, risiko kredit, dan juga risiko reputasi. Yang pertama, risiko likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban tunai dan agunannya tanpa mengalami kerugian yang dapat diterima. Jadi, risiko kredit merupakan sebuah risiko yang mengacu pada bagaimana ketidakmampuan suatu lembaga keuangan untuk memenuhi kewajibannya akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Suatu lembaga keuangan dapat berkurang likuiditasnya jika peringkat kreditnya turun, mengalami
pengeluaran kas yang tak terduga, atau peristiwa lain yang menyebabkan pihak lain menghindari transaksi atau memberikan pinjaman ke lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu resiko kredit. Resiko kredit merupakan suatu resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau gagal bayar dari seorang debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya, ataupun kedua-duanya. Jadi manajemen risiko kredit merupakan suatu proses di mana risiko kredit itu diidentifikasi, diukur, dan juga dikelola. Proses manajemen risiko kredit dimulai sejak aplikasi kredit diterima oleh bank, yang kemudian dianalisa, disetujui, dipantau, dan kemudian diselamatkan. Selanjutnya, risiko reputasi. Risiko reputasi merupakan risiko yang terjadi akibat menurunnya kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif masyarakat. Jadi, risiko reputasi ini merupakan risiko yang disebabkan, yang muncul karena beberapa potensi yang diidentifikasi. Salah satunya itu banyaknya komplain dari nasabah terhadap kinerja suatu lembaga keuangan yang tidak ditindaklanjuti oleh manajemen lembaga tersebut. Yang kedua, publikasi negatif terhadap lembaga keuangan di media cetak yang tidak mendapat tanggapan dari manajemen lembaga tersebut. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam suatu lembaga keuangan tersebut harus dilaksanakan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presentator kedua. Selanjutnya, mari kita dengarkan materi yang akan dipaparkan oleh presentator ketiga. Kepada Mbak Siti Maimunah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang yaitu pembahasan. Pembahasan di sini ada tiga ya. Yang pertama itu manajemen risiko likuiditas pada KSPS, BMT, UGT, Cakmus-Koca. Yang kedua itu ada manajemen risiko kredit, dan yang ketiga itu ada manajemen risiko reputasi. Yang pertama itu manajemen risiko likuiditas pada KSPS, BMT, UGT, Cakmus-Koca. Itu ada dua hal kemungkinan yang yang harus dikelola oleh bank. Yang pertama yaitu bank menyimpan dana 20% per hari, itu di hari normal. Yang kedua yaitu bank menyimpan dana 50% per hari di bulan-bulan tertentu. Yang pertama menyimpan dana 20%, itu maksudnya di hari normal biasanya BMT, UGT, Cakmus-Koca ini tidak menyalurkan semua dananya, melainkan menyimpannya 20%. Yang kedua yaitu menyimpan dana sebesar 50%. Biasanya ini disimpan di bulan-bulan tertentu, seperti bulan Ramadan. BMT, UGT, Cakmus-Koca ini meningkatkan persentase dana yang disimpannya itu sebesar 50%. Hal tersebut ini dilakukan karena biasanya pada bulan Ramadan ini banyak anggota yang melakukan pengambilan dana. Yang kedua yaitu manajemen risiko kredit pada KSPS, BMT, UGT, Cakmus-Koca. Di sini BMT menerapkan manajemen risiko sebelum pembiayaan dan juga setelah pembiayaan. Jadi sebelum pembiayaan, BMT, UGT, Sidogiri ini melakukan metode pengumpulan data dengan menggunakan 5C, yaitu karakter, di mana karakter ini melihat bagaimana karakter seseorang atau calon yang akan mengajukan kredit. Hal ini dilakukan dengan wawancara atau langsung menanyakan kepada anggota keluarga atau temannya.
Dari karakter ini bisa dilihat bahwa bagaimana reputasi calon kreditur tersebut. Yang kedua yaitu kapital atau modal, di mana modal ini untuk mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha anggota, biasanya pihak BMT dapat melakukan survei langsung ke tempat usaha yang dimiliki atau melihat laporan keuangannya. Yang selanjutnya itu capacity atau kemampuan. Kriteria ini dilihat dari bagaimana kemampuan calon anggota tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima setiap bulannya. Ketika pihak BMT menilai bahwa calon anggota tersebut tidak memiliki kemampuan besar yang cukup untuk membayar kredit, maka kemungkinan besar ajuan kreditnya itu akan ditolak. Selanjutnya itu kolateral atau jaminan, di mana jaminan yang diberikan calon peminjam saat mengajukan kredit kepada pihak BMT. Jaminannya itu bisa berupa BPKB, KTP, dan lain sebagainya, yaitu surat-surat berharga. Yang selanjutnya itu condition of economy, yaitu kondisi ekonomi. Terakhir ini adalah dilihat dari kondisi ekonomi. Ketika pihak BMT itu menilai bahwa kondisi ekonomi yang dimiliki calon anggota itu sedang tidak baik-baik saja atau usaha nasabah ini tidak menjanjikan, biasanya pihak BMT UGT Sidogiri ini mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Selanjutnya itu setelah pembiayaan. Jadi setelah pembiayaan ini ketika anggota yang mengambil pinjaman kepada KSPS BMT UGT Sidogiri ini tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar saat jatuh tempo, maka pihak KSPS BMT UGT Sidogiri ini memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan anggotanya. Biasanya itu melakukan musyawarah atau kekeluargaan. Selanjutnya, manajemen risiko reputasi pada KSPS BMT UGT Cakung Soca. Jadi, risiko reputasi itu kan dilakukan untuk mempertahankan citra perusahaan dari pandangan masyarakat. Jadi, risiko reputasi ini, jadi untuk menghindari hal tersebut, BMT UGT Sidogiri itu menjaga jalinan silaturahmi dengan anggotanya, yaitu dengan mendatangi ke rumah anggota atau tempat bekerja dan memberikan parcel di hari-hari tertentu kepada anggotanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada semua pemateri yang telah memaparkan materinya dengan luar biasa pada hari ini. Demikianlah acara diskusi pada seminar hari ini. Selanjutnya, sebelum saya menutup sesi ini, saya akan menyimpulkan materi seminar pada kali ini. Kesimpulan dari seminar dengan judul Analisis Manajemen Kredit dan Reputasi pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Soca adalah bahwa KSPS BMT UGT Sidogiri dalam mengatasi atau meminimalisir resiko ini memiliki penanganan yang berbeda-beda. Baik, sebelum saya tutup, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada para audiens atas partisipasinya dalam acara seminar kali ini. Acara demi acara dalam seminar kali ini telah terlewati. Akhir kata, saya Robiatul Adawiyah sebagai moderator mohon undur diri. Kita bertemu lagi dalam diskusi-diskusi selanjutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.